Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam program Good News GBI Ebenezer hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan saya akan memberikan judul Kasih Kristus. Kita buka Alkitab kita 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya akan bagi 3 bagian. Yang pertama, keselamatan. Kita akan buka dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menuliskan bahwa keselamatan yang kita terima itu suatu pemberian dari Tuhan. Itu suatu anugerah Tuhan. Sehingga dia menyelamatkan kita. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan. Sehingga kita diselamatkan. Kita patut bangga, kita patut bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari lumpurnya dosa, dari suatu keikatan yang mengikat hidup kita. Kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem membuktikan bahwa Dia lahir, Dia mengasihi kita, dan seluruh dunia memperingati kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Dan semua bulan-bulan Desember adalah bulan dalam suatu peristiwa yang sangat penting, yang selalu kita peringati, yang kita selalu ingat dalam hidup kita. Enggak, kita bisa merayakan Natal. Dan kasih Kristus begitu besar dalam hidup kita. Karena kasih Kristus begitu luas dalam hidup kita. Karena kasih Kristus tidak bisa diukur oleh apapun. Karena semata-mata oleh karena kasih Kristus kita diselamatkan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita. Tapi Tuhan memilih kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah Tuhan. Yang kedua, hidup yang kekal. Kita akan buka dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal berbicara tentang suatu karunia dari Tuhan, suatu kehidupan yang dinantikan oleh orang-orang yang percaya, yang selalu kita kejar dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kasih Kristus begitu besar bagi kita, kasih Allah begitu nyata dalam hidup kita. Karena kasih itu yang kita selalu nyatakan dalam hidup kita. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai ke-10 berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran itu ada suatu berita sukacita, ada suatu berita gembira, dan ada suatu berita yang menyenangkan, membuat kita damai sejahtera karena kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Suatu kita memperoleh hidup yang kekal, semua mendapatkan kekuatan dalam hidup kita, karena hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dan kita percaya bahwa Dia selalu memberikan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, Immanuel. Kita buka dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya untuk
darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam Immanuel berarti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Immanuel berarti Tuhan selalu menuntun dalam hidup kita. Immanuel berbicara tentang penyertaan Tuhan dengan sempurna. Dalam apapun, dalam kesulitan apapun, Tuhan tetap menyertai dalam hidup kita. Dalam persoalan apapun, pergumulan apapun, penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kasih Kristus ada 3 hal. Pertama, keselamatan. Yang kedua, hidup yang kekal. Yang ketiga, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.